Jadi menurut cerita itu hampir bersamaan atau mungkin bersamaan dengan Masjid Sunan Kalijogo, Masjid Demak Bintoro itu. Untuk dikatakan Masjid Tiban itu memang dulu-dulunya tidak di sini. Dulu-dulunya tidak di sini. Awalnya itu di pojok desa sana. Ternyata malamnya itu musyawarah seperti itu, paginya masjid sudah ada di sini gitu. Makanya disebut Masjid Tiban. Pemirsa, di sini memang apa ya? Kita lihat ya, di sini sokonya ini masih asli gitu ya, belum ada apa mengganti, direnovasi, dan kita lihat memang kayunya ini kokoh banget. Kayunya jati. Dan tadi juga dijelaskan oleh Pak Taufik bahwa ada satu apa soko yang itu apa namanya tatal ya. Ini kan, nah ini kan kelihatan beda. Kalau yang lainnya tuh kan kayak utuh kayu gelondongan itu mulus gitu. Nah ini kan kelihatan ada tatalnya. Tapi ini ada kesalahan anunya Mas. Takmir di sini dulu yang terus kemudian kayak dilapisi gitu ya Mas ya, dilapisi ya gitu. Nah Mas, kalau non sewu, kalau misalnya di sini kan kita melihat juga, saya sempat waktu mosoan ke sini kan ketemu dengan salah satu warga Nje. Katanya kan ada mau proses direnov gitu. Nah, itu terus pundi Mas, bagaimana Mas? Ya, ini tadi kan termasuk mujahadah dari Pak Kiai. Itu adalah meneruskan untuk renovasi rencana ini mau ditambahi kayu-kayu jati. Oh, kayak direng gitu. Oh, bagian atap ya Mas? Iya, bagian atap. Terus ada apa namanya plafon dari kayu jati. Oh, jadi ditambah plafon sama ini ya, kayak rengnya gitu ya Mas ya. Reng-reng, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu pemirsa wisata Nusantara. Saat ini saya sedang berada di Masjid Tiban di daerah Sengon, Desa Trasan, Magelang ya Mas. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan takmir masjid ya. Takmir masjid dari Masjid Tiban ini. Kita kenalan dulu dengan beliau. Selamat siang Mas. Kalian Mas sinten ini dengan Mas siapa? Dengan Bapak Muhammad Taufik. Bapak Muhammad Taufik. Bapak, saat ini kan kita sedang berada di Masjid Tiban ya. Kita mengenalnya Masjid Tiban. Boleh dijelaskan mungkin sejarah awalnya kenapa kok bisa dinamakan disebut sebagai Masjid Tiban ini Mas? Ya. Sebelumnya saya perlu saya sampaikan bahwa masjid ini didirikan sekitar tahun 1480-an. Jadi menurut cerita itu hampir bersamaan atau mungkin bersamaan dengan Masjid Sunan Kalijogo, Masjid Demak Bintoro itu. Menurut pernah dulu itu ada arkeolog itu meneliti apa itu yang ada di atas itu. Apa itu sengkolonya itu dilihat di situ memang tahunnya segitu. Lah untuk dikatakan Masjid Tiban itu memang dulu-dulunya tidak di sini. Dulu-dulunya tidak di sini. Awalnya itu di pojok desa sana. Ya mungkin sekitar masih kalau di sini kan dusun Sengon nggih. Kalau di sana dusunnya sudah dusun Sindon. Di sebelah pojok desa sini. Itu terus ketika itu kan ulama-ulama desa Trasan itu kan sering bertempat di sini mujahadah atau beribadah di sini. Terus kebanyakan orang-orang sekitar itu mungkin merasa terlalu jauh gitu. Sehingga ulama-ulama itu musyawarah di situ piye carane nek masjid iki dileh atau bagaimana kalau masjid ini dipindah. Ternyata malamnya itu musyawarah seperti itu, paginya masjid sudah ada di sini gitu. Makanya disebut Masjid Tiban.
Dan itu tidak ada yang mengetahui apa Nggak ada. pindahnya itu Nggak ada. seperti apa. Nggak ada. Tiba-tiba gitu, Iya, Mas. iya. Oh, Tapi pindahnya itu waktu tahun yang itu 1400-an itu Mas. Iya, awal-awal dulu. Awal-awal dulu Iya, ya Mas ya. iya, awal-awal dulu. dan apa kalau di sini semua masih asli atau bagaimana, Kalau Mas? yang masih asli ini, soko-sokonya Sokonya ini, ini. kayu jatinya ini masih asli. Kalau genting-gentingnya sudah enggak asli. Kalau mimbarnya itu Mas? Mimbarnya enggak asli. Oh, memangnya udah nggak Enggak, asli. sudah tambahan, tapi tambahannya tahun berapa saya juga enggak tahu. Untuk yang asli ini. Sokonya ya. Soko-sokonya ini. Soko-sokonya ya. Dan ini memang kelihatan kokoh banget ya. Iya, soko sampai atas sana masih asli. Kalau itunya Mas apa sih kubahnya itu? Mustokonya Mustokonya masih masih asli. masih asli. Iya, dari tanah liat. Oh tanah liat Iya, Mas. dari tanah liat. Oh terus dibentuk gitu ya Mas ya. Berarti hampir mirip dengan yang Masjid Sunan Kalijaga itu ya, Masjid Sunan Kalijaga itu. Nah kalau misalnya di sini kan juga kita, ini kan ada berarti ini dulu memang sudah luas segini Mas, luasnya. Ya Luas kalau masjid. aslinya mungkin ini ya, pindahnya itu loh, pindahnya ya cuman satu ceblok apa ini kayunya itu ya. Terus ada dulu kan depan itu ada kolamnya itu sudah imam keberapa gitu. Kanan kiri kan ada kolamnya, kolam Pawudon itu, tapi sudah imam keberapa saya kurang tahu juga. Non sewu Pak Taufik, kalau misalnya kan di sini biasanya kan kalau ada masjid tiban, apakah ada mungkin benda-benda sebagai apa yang lain juga yang ikut di sini seperti penemuan-penemuan yang lain? Ya. Kalau dulu kecil saya itu di sana ada namanya Sendang Jali. Sendang Jali itu, nah ini ada di sebelah pojok ini kan ada rumah, itu satu dua lah. Yuk sebelah utaranya rumah itu dulu ada pohon seperti pohon jali itu. Yuk bawahnya itu ada toknya, makanya disebut Sendang Jali. Lah itu banyak sekali orang yang ketika ada mempunyai penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, itu di situ dengan berkahnya itu gitu. Itu banyak sekali yang Ambil jodoh. air di Iya, situ. ambil air di situ. Sampai sekarang ini Nah, Mas? sekarang sudah tidak ada. Oh gitu. Udah mati ya Mas? Sudah mati, sudah tidak Oh berarti ada. telaganya udah nggak ada? Iya, sudah tidak ada. Nah, Mas kembali ke Masjid Tiban ini, apakah kan di masjid kan pasti ada beduk dan segala macam, ada ininya. Itu apakah ada juga tinggalan-tinggalan Kalau juga beduknya bersama? itu Oh. yang di lemari itu, beduk dan pentongan itu sejak dulu Mas. Bersamaan dengan Iya, ini. iya. Beduknya. Awalnya itu dindingnya berupa apa Mas? Ketika Kalau ditemu? dinding itu menurut ceritanya Abah Ashuri itu berupa kayu apa ya? Seperti kayu-kayu sirap atau apa gitu dulu-dulunya. Kayak Tapi kan belambat gitu ya, Mas? iya. Nah, ini Mas, ini kayu ini untuk sokonya ini sudah pernah diganti atau Belum pernah. Berarti Belum masih pernah. asli. Iya, masih asli. Ini namanya tatal kalau yang ini. Iya. Oh ini tatal Mas. Tatal ya. Oh tapi ini kok ini ya Mas udah Lah ada. ini kesalahan dari mungkin ya dari takmir gitu. Yo. Karena mungkin memang sebenarnya inginnya tujuannya untuk nopo Keaslian ya. gitu, Menjaga keaslian ya. dicat nih. Dicat. Dari dinas purbakala enggak boleh seperti ini. Tapi dulu tatalnya cuma ini satu tok ini Iya, ya Mas satu ya? ini. Oh satu Tatalnya tok. ini. Di dalam tatalnya. Iya, Nah, ini kan kalau dilihat beda nggih. Nggih. Beda tuh. Oh iya Mas ini Dengan yang kayak Oh iya, J. kalau yang lain itu kan kayak ini Mas utuh ya Mas Iya, ya. utuh. Kalau yang ini kan kayak ada ada tatah-tatah ini. Iya. Yang lain memang lebih halus ya Mas ya, lebih Kalau yang lain kan kayu kayu gelondongan Iya, utuh kalau ini kan gitu. enggak. Hmm. Ini juga pun pas Ditutup. nalika di keramik ya ketutupnya. Oh kali ini iki Mas. Ketutup bolongan keramik. ini. Ini bolongannya niki. Ketutup. Oh. Nah, niku kan Bolongannya di situ. ketika kecil saya, bapak saya kan tukang kayu di sini. Iya. Bapak saya kan tukang kayu di sini, Iya. terus didhawuhi Mbah Kiai Sakroni. Nggih. Mbah Kiai Sakroni itu imam di sini sebelum Mbah Kiai Ashuri. Itu beliau dawuh pada bapak saya, mbok tulung kae ngarep pengimaman wong kudune ana napa niki namanya? Usuk Subalane. nggih, subalane Usuk, usuk pengerut. niku nggih. Dikai pengerut men ketok patut.
niku setelah dibuatkan kan diukur pas, digeraji, dipapake Nggak enggak masuk. pas, Benar enggak pas masuk. ya. Oh. Berarti Berulang kali itu, berulang kali. kosong Ya. terus. Yuk, coba review tuh. ya pemirsa ini adalah yang yang lubang yang kata tadi Pak Taufik katakan bahwa ini yang dari dulu mau dikasih rusuk ya, kayu rusuk gitu untuk menutup lubang ini, tetapi banyak tukang yang sudah mencoba untuk buat diukur gitu, diukur udah pas, kemudian udah bikin kayu usuknya itu mau dimasukin nggak pernah ada yang pas, dan itu kita nggak tahu kenapa gitu. Dan itu selalu terjadi ya Pak. Iya, bapak saya yang bapak saya kan tukang kayu di sini. Iya, iya. Pernah didhawuhi oleh Mbak Gia Sauroni seperti itu. Oh. Sampai Tak ukat. sekarang ya Sampai Mas ya? sekarang? Sampai sekarang enggak ada yang berani tuh. Oh, nggak ada yang berani. Iya, Nggak berani nempel itu ya. Iya. Makanya Maksudnya nganu sampai ke sana seperti ini loh. Oh iya, maksudnya diterusin ini ya Pak ya, diterusin Nggak pakai usuk ini ya. Oh, jadi pemirsa ini kan ada usuk ke sana. Terus ini rencana warga itu ini mau ditambahin ke sana, tapi nggak pernah bisa, nggak pernah pas ukurannya. itu. Provinsi itu kan ada bantuan sekitar tahun berapa ya? 22 ya Pak G? Pak Imam itu loh sebelum yang 150 itu. Kan terus cek lokasi. Cek lokasi dari Pemprov Jawa Tengah. Asmane Pak Imam. Nah itu sebelum beduk di luar itu kan di sini. Terus sama Pak Lurah itu tanya, Pak Lurah jenengan mampu nopo kan gitu. Nah terus Pak Imam itu kok aku kok ambune kok wangi temen tuh ki ning minyak apa aku ora ngerti seperti itu Pak Imam itu. Aku lho mboten mampu nopo-nopo niku. Saya ada di belakangnya itu. Jadi saya ndak bau sama sekali. Tapi Pak Imam itu Pak Imam dari pemerintah provinsi itu kan baunya kok wangi temen iki mambu minyak apa. Minyak ya? Iya. Seperti itu. itu Nah itu saya sendiri ngalami waktu mas sering tirakat sini. Waktu kepengen anaknya kepengen masuk di perhubungan kan. Terus saya tirakat di sini sering setelah malam jam 1 jam 2 gitu. Habis sholat tahajud nanti sama saya juga bau wangi seperti yang disampaikan Mas Taufik itu. lama Pak baunya itu. Baunya enggak lama, cuma sekitar hidup di Sekelebat sekitar gitu ya, Pak, ya? Gitu, 2-3 kali lah. Saya tanya anak saya di dalam, saya baunya di luar masjid. Itu setelah di rumah ngomong gitu. Itu sama seperti itu. Ya jenengan asmane sinten Pak? Kalau Pak Jemari. Pak Jemari. Ini juga bendahara takmir. Oh benar. Kita mungkin bisa lihat beduknya Iya. Mas, monggo. Ya ini beduk ini menurut cerita asalnya dari kayu pulutan. Pulutan kok. Pulutan itu kayu kalau sekarang jenengan cari di sawah itu kan ada kayu pulutan seperti sidogori atau apa itu. Kalau sekarang kecil-kecil. Tapi kalau dulu kan mungkin besar. Gelondongan Iya, ya. gelondongan itu kayu pulutan. Ini dari kulit apa ya Mas? Sapi apa Pak? Kulit sapi mungkin guys. Sapi ya. Mungkin. Kalau yang apa? Kalau kulitnya sudah berulang kali sudah ganti. Itu sudah ganti. Oh. Yang asli kayunya ini kayu masih asli itu. Dan pentongannya ini. Oh, iya. Loh, ini kok seperti Anu rusung ya kayak Mas? rusung, Mas. Iya. Yang masih asli yang ini, yang pentongannya ini. Mas mungkin bisa diceritakan terkait sejarahnya tadi, ada kaitan dengan Apakah Sunan, ada kaitan dengan Sunan Kalijaga, monggo. Oh gini ya. Menurut Abah Ki Asyuri, mungkin beliau juga dari abahnya beliau dan sampai ke Mbah Kiai, imam-imam di masjid sini ya. Itu menurut penuturan beliau bahwasanya masjid ini mengapa kok kaitannya erat sekali dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, karena memang dulunya itu
ketika Kanjeng Sunan Kalijogo dari Demak Bintoro mau ke Pamijahan bersamaan dengan santri dan rombongan beliau itu singgah di sini. Ini belum ada apa-apa, masih gong lewang lewung, ya masih alas. Lah terus singgah di sini bersama dengan rombongan terus membangun masjid ini. Masjid ini dibangun terus setelah jadi Kanjeng Sunan Kalijogo memasrahkan salah satu muridnya atau salah satu yang ikut rombongan itu. Namanya Mbah Kiai Dzultras. Makanya di sini disebut Desa Trasan itu karena memang yang dipasrahi oleh Sunan Kalijogo tentang rumat masjid ini namanya Dzultras. Dzultras. Iya. Nah setelah itu terus Kanjeng Sunan Kalijogo membuat masjid terus dipasrahkan ke salah satu santrinya itu ya. Beliau melanjutkan perjalanan ke Pamijahan. Tadi sebelum masuk ke sini Pak Taufik juga sempat cerita terkait bahwa di sini juga terdapat candi-candi itu tadi terpendam yang candi-candi yang terpendam itu di tadi. Kalau candi mungkin tidak nggih. Cuman nganu, dulu kan ini kan ada 2 kolam. Depan sini kan ada 2 kolam, kanan kiri ada 2 kolam besar. Ya ini. Yang ini nggih Pak nggih, ini. Ini ada 2 kolam terus di tengah-tengahnya itu kan ada seberangan itu ya. Oh, jembatan. Nah, seberangan. Nah, itu dulu ketika mafing nggih. Tukang-tukang ini ku mafing dan membuat pondasi yang di sini niku di situ nganu geduk ada batu-batu apa kok batu bata yang besar. Model kuno. Batu bata kuno sampai sana. Sampai gitu apa gapura itu. Oh, sampai gerbang itu. Iya, sampai gerbang. Iya. Itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Waktu itu kan nggih Pak nggih. Semuanya itu. 97-an apa nggih? Oh, 95 97 lah. Oh, berarti ditutup dulu. Nah, ketika sudah ditemukan itu non sewu, kenapa ditutup, Pak? Ya karena kan nganu to nggih, dalam. Iya. Ini kekurangan. Dalam kekurangan lahan ya Pak. Maksudnya. Nggih. Oh, jadi pelebaran untuk tempat ibadah, Tempat ibadah. Tapi non sewu dari penemuan itu apakah sampun mungkin dari pihak Dinas Kebudayaan dan Cagar Budaya tahu atau bagaimana Pak? Mboten ndak ada yang lapor Pak ini. Cuman kok botolnya kok gede-gede kayak ini kan seperti itu. Bukan kayak baca sekarang ya. Pemirsa, tadi yang diceritakan Pak Taufik yang bahwa ada penemuan batu bata yang model lama ngaten nggih. Sangat besar-besar itu dari tadi yang pelataran tadinya Mas, pelataran masjid yang pertama. Teras pertama tadi sampai mana Mas? Sampai ini. Sampai gerbang ini ya. Sampai gerbang ini. Berarti besar banget loh Mas. Menjulut panjang gitu atau terus bentuknya? Apa? Potongan-potongan seperti itu ya. Potongan. 1 meteran itu. Oh. Tapi dikarenakan masjid kurang lahan terus ditablek. Ditutup gitu. Untuk imam masjid di Trasan itu sudah yang terakhir ini kan adalah imam yang ke-10. Untuk imam yang pertama itu mungkin dari Trah Kanjeng Sunan Kalijogo karena imamnya pertama itu adalah murid dari Sunan Kalijogo, Mbah Kiai Dzultras namanya. Nah, kemudian imam yang kedua adalah anaknya Mbah Kiai Dzultras namanya Mbah Kiai Abdul Ghani. Terus setelah Mbah Kiai Abdul Ghani, imam yang ketiga adalah Mbah Kiai Abdul Halim. Nah, setelah imam ketiga ini Mbah Abdul Teras, Mbah Kiai Abdul Ghani, Mbah Kiai Abdul Halim terus diganti oleh Mbah Kiai Abdul Juahir. Nah, Mbah Kiai Abdul Juahir ini adalah trah dari Joko Tarub Purwodadi. Entah itu cucunya atau apa saya kurang tahu, tapi itu dari trah Joko Tarub. Setelah Mbah Kiai Abdul Juahir terus digantikan oleh putranya Mbah Kiai Badarudin atau Mbah Kiai Ahmad Sepuh. Setelah Mbah Kiai Ahmad Sepuh terus diganti oleh putranya lagi alias cucunya Mbah Kiai Abdul Juahir namanya Mbah Kiai Ahmad Danom. Nah, setelah Mbah Kiai Ahmad Danom terus imam itu yang ke-7 itu diganti oleh Mbah Kiai Asrof. Nah, Mbah Kiai Asrof ini adalah trah dari Mbah Kiai Nur Iman. Mbah Kiai Nur Iman jelas dari trah Mataram nggih.
Mataram Islam. Nah setelah Mbah Kiai Ashraf terus diganti putranya namanya Mbah Kiai Zuhri. Nah setelah Mbah Kiai Zuhri diganti oleh putranya lagi namanya Mbah Kiai Sya'roni. Setelah Mbah Kiai Sya'roni diganti oleh keponakannya, bukan putranya. Keponakannya yaitu Mbah Kiai Asyuri Abdul Hadi, yaitu yang imam sekarang ini. Itu buku-buku nasabnya sekarang masih ada ya Mas ya? Kalau catatan nasab masih ada. Masih ada. Tapi catatan nasab yang kemarin ditempel di makam itu dawuhnya Mbah Kiai Asyuri iki catatan nasab sing urung patek jelas. Tolong diganti Mas, itu tak kei file ngoten. Oh gitu. Iya. Saya punya filenya itu. Oh iya. Iya. Matur nuwun Pak Taufik untuk semua informasinya. Ya, pemirsa Wisata Nusantara, sekian perjalanan kita dari Masjid Teban, Desa Trasan ya, Trasan Magelang. Ikuti terus perjalanan kita berikutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum, salam rahayu.